Ketika Anda bertanya, coba ditanyakan itu kepada Kementerian Agama. Kriterianya yang akan mengelola itu bagaimana? Wong pemerintah saja dalam hal ini, mohon maaf nih, wong pemerintah saja dalam hal ini Kementerian Agama aja amburadul mengelola haji reguler. Lah ini bagaimana? Tanggung jawabnya ke siapa? Terus kalau ada keuntungan, keuntungannya larinya kemana? Ayo bergeraklah, jangan diam, jangan menunggu laporan. Ini posisinya sudah jelas, mudah sekali mudah sekali ini seperti balik telapak tangan. Tidak perlu bukti-bukti yang rumit ini. Saya kalau saya penegak hukumnya, Prof, mohon maaf kalau saya Kapolrinya, saya Jaksa Agungnya, saya KPK Komisioner KPK-nya, tinggal balik, selesai dan terbuka semua. Pansus belum bergerak, tersangka sudah ada. Kasihkan saya, tidak lebih dari 2 minggu saya bisa buka semuanya. Bagi saya penyelenggaraan haji atau yang dilakukan oleh pemerintah, yang dikelola oleh Kementerian Agama itu sudah sebuah pekerjaan rutin. Karena sebuah pekerjaan rutin seharusnya kalau ibarat ahli, ini ahli Prof ya, itu harusnya semakin lama semakin bagus, semakin hebat. Tapi saya lihat sepertinya tidak semakin bagus, tapi semakin amburadul gitu. Bahkan ya mohon izin, di tahun 2023 kemarin, saya menjadi petugas haji, loloslah seleksi petugas haji, dan sejujurnya saya melihat kondisinya di Mekah sana ya, di Mekah itu ketika puncak-puncak hajinya itu sepertinya itu pemerintah dalam hal ini penyelenggara haji Kementerian Agama seperti tidak ada tanggung jawab, lepas tanggung jawab. Jadi begitu Arafah, orang berangkat ke Arafah, setelah itu ke Musdalifah, setelah itu ke Mina, itu seperti dilepaskan, jamaah haji seperti dilepaskan. Dan ini saya alami ketika saya menyaksikan sendiri dari Arafah, di mana banyak jamaah haji yang terus terang aja tidak dilakukan pelayanan yang baik. Dari tendanya yang mohon maaf sampai kurang, sampai tidak, jamaah haji itu tidak akhirnya keleleran kalau orang Jawa bilangnya, sampai harus keluar dari tenda, terus toilet yang sampai antri panjang, dan kemarin juga antri panjang sehingga jamaah haji sampai kadang-kadang terpaksa, ini kan ibadah itu kan harus suci, terpaksa mereka kadang-kadang kencing, harus berak, cari tempat yang bagaimana ya, pakai air aqua kalau di Arafah. Nah, terus kalau apalagi ketika di Musdalifah, Masya Allah, tahun 2023 itu saya pikir itu adalah sebuah horor atau bencana atau ya semacam kayak pembiaran jamaah haji meninggal di sana. Coba harusnya jamaah haji di Musdalifah itu, Prof, itu harusnya mereka ketika sampai Musdalifah mau berangkat ke Mina, itu jam 7, jam 6, jam 7 udah selesai. Tapi ini nggak ada airnya nggak ada. Jamaah haji sampai malamnya itu ya, sampai maghrib lah mungkin ya, itu baru terangkut. Dan jumlah bisnya sedikit. Sementara ribuan, ratusan, 240-an lah ya waktu itu ya, kita di sana dengan kondisi panas yang sangat menyengat. Yang ada tempat berteduh hanya tempat untuk apa itu, mohon maaf ini toilet yang kecil sekali yang tidak menampung ribuan itu, di bawah terik matahari yang 50 derajat Celcius, tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau saya bilang ini sebuah menghukum jamaah haji, menghukum tamu Allah. Disitulah saya sampai menelpon petinggi, salah satu petinggi yang saya kenal itu, saya kasih ini kondisi di sana, saya rekam, saya kirim ini. Nah, berdesak-desakan sedemikian rupa, bisnya itu dapat
bis angkutnya itu dapat kita hitung jari jumlahnya. Sangat kurang. Nah itulah yang menyebabkan setelah itu di Mina juga begitu, sampai di Mina juga situasinya juga ya mohon maaf jamaah haji sampai tidur-tidur di luar dalam posisi panas, kecapean dan sebagainya, dan berlanjut terus sampai ya saya katakan kemarin 2024 horor, ada haji beberapa haji yang meninggal dunia dan salah satunya adalah meninggal di pangkuan saya ketika dia dalam posisi, dan itu usianya mohon maaf insya Allah usianya sekitar 40 sampai 50 masih muda. Oke, waktu jadi petugas haji itu ya. Sampai dokter perawat nangis di situ. Walahan itu. Dan yang paling tragis di 2024 itu ada kebohongan yang dilakukan oleh Pak Menteri, mohon maaf. Ada suara-suara itu ya. Mungkin jadi yang dilakukan oleh Pak Menteri berhubungan dengan air Zam-Zam. Janji air Zam-Zam itu, kita ini petugas haji disuruh memberitahu sama jamaah haji kalau nanti akan dapat 5 liter air Zam-Zam yang dijanjikan Menteri. Sampai sekarang tidak terlaksana, dan itu mohon maaf anehnya lagi Prof, yang merasa saya sakit hati, saya itu sering di WA sama orang-orang ditagih karena saya melakukan begitu. Yang kedua, menterinya ini loh nggak pernah minta maaf. Jadi kalau bagi orang yang bolak-balik ke Mekah, air Zam-Zam mungkin biasa aja ya kan. Tapi bagi jemaah haji yang barangkali sekali seumur hidup, ya itu air Zam-Zam itu penting sekali bagi mereka. Penting sekali, dan yang ditunggu tamu-tamunya. Iya. Itulah ya. Sampai sekarang, Gusmen, mohon maaf aja Menteri Agama tidak minta maaf. Tidak minta maaf, dan itu padahal sudah diumumkan. Saya berkeyakinan, saya mendapat keluhan beberapa kepala-kepala di Kementerian Agama daerah, mereka ditagih sampai malu. Saya sendiri aja ditagih, saya bukan orang Kementerian Agama. Ditagih sama, termasuk di situ ada bule saya, ada adik saya, dan itu yang kemarin ikut gak dapat itu. Ada demo mereka membawa 6 keluarga di sana gak dapat itu. Padahal kalau dapat 1 5 liter ya kalau nggak salah. 1 5 liter. Kalau 6 keluarga 30 liter itu ya dijanjikan, kita disuruh memberitahukan. Nah ini kalau kita nggak sampaikan dosa Bro. Punya dengan nama Allah. Iya. Kalau kita berbohong sama 1 sampai 1000 orang katakanlah masih bisa dihitung Bro. Tuh ini ratusan ribu tamu Allah yang kita bohongi. Iya. Bahaya Bro. Terus nggak bohong, menyampaikan informasi tetapi ternyata informasinya tidak dilaksanakan gitu ya. Tapi kan kita merasa ikut berbohong lah. Okay. Ya sewajarnya secara moral kita merasa ikut berbohong walaupun yang berbohong adalah Menteri Agama. Iya. Gus, sekarang kan pansus haji ini kan yang paling menohok adalah dugaan forodha itu ya, yang bukan forodha, haji khusus. Oh, haji khusus. ONH reguler. Ya. Yang ONH reguler itu harganya ditentukan insya Allah paling tinggi adalah 75 juta. 75 juta, insya Allah paling tinggi, kita anggap paling tinggi aja di Indonesia 75. Tapi ketika ONH reguler ini dimasukkan kepada ONH khusus, maka harganya sudah tidak terkendali, tergantung. Karena ini ONH khusus, ini berhubungan dengan pihak ketiga. Iya ya, ONH plus kan. Penyelenggaranya bukan khusus, ya itu bukan Kementerian Agama lagi, tapi pihak ketiga. Ya, I know. Maksudnya kan kayak seperti kita naik haji yang ONH plus dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan, coba dikonstruksikan dulu latar belakang dugaan korupsinya. Jangan langsung shortcut, langsung 20.000 apa gitu. Kayak yang telepon itu loh, Gus. Jadi gini. Okay. ONH reguler itu saya sudah menemui beberapa teman, dan salah satu masukan dari saya sudah bertanya kepada teman saya yang kebetulan anggota dewan, tidak perlu saya sebutkan di sini ya, tentang kuota haji 20.000 sebelum ramai sebelumnya. Saya katakan bahwa haji kita, jamaah haji kita itu sudah sangat berlebih dan khusus untuk reguler, dan mereka menunggu sudah terlalu lama. Maka kenapa kok ada seperti ini? Sebabnya apa? Nah, diterangkanlah oleh teman saya ini
harusnya 10.000 itu untuk reguler. Ada tambahan. Gini. jangan berasumsi penonton kita udah paham semua ya. Oke. Jadi sobat era sekalian, ada kuota haji Indonesia, intinya gitu lah. Ratusan ribu jumlahnya. 220-an lah. 220.000. Nah, tiba-tiba ada tambahan. Tambahan 20.000. 20.000. Nah, tambahan 20.000 itu mestinya untuk haji reguler. Karena 8% tapi 8%-nya bolehlah diambil oleh haji khusus. Iya. 8%-nya haji khusus, tapi tidak termasuk yang 20.000 itu kan? Tidak termasuk. Nah, karena itu harusnya diberikan kepada haji reguler. Tapi dugaannya yang diberikan kepada haji reguler itu cuma 10.000. 10.000-nya dikelola pihak ketiga. Menjadilah ONH plus. ONH khusus Yang harganya bisa ratusan juta, bahkan sampai 800, 700, 600 juta. Bahkan saya kemarin di Bocor Alus dikatakan 800 juta. Ya, 800 juta di Bocor Alus Tempo. Dan itu kalau misalnya katakanlah rata-rata 500 juta saja dikalikan 10.000 itu sudah 5 triliun sobat daerah sekalian. Dan ini sebetulnya gini, kan? Prof. Oke, silakan teruskan. Yang saya permasalahkan adalah ketika saya mempelajari, menanyakan, itu sebetulnya ada sebelum 20.000 itu ketentuannya itu ada di dalam perjanjian rapat kerja antara DPR RI Komisi 8 dengan Menteri Agama, itu akan dijadikan reguler. Juga adanya keputusan Presiden. Nah, tahu-tahu Menteri Agama membuat aturan sendiri, dikasihkanlah. Dan ini ketemunya setelah, mohon maaf saja, setelah pansus, informasi yang saya dapat, pansus DPR RI dalam hal ini yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar, ya, Caimin, Gus Imin, kalau saya panggil Gus Imin, itu menemukan itu. Dan ini memang saya sampaikan, ini saya protes pada mereka, kok ini bisa, gitu. Kok ini bisa, ini gimana ceritanya? Antriannya udah panjang, bertahun-tahun. Tidak boleh ini Menteri Agama mengambil keputusan karena sudah ada kepresnya juga, sudah ada rapat kerja, sudah ada aturannya. Ngapain, ada apa Menteri Agama? Nah, saya menduga saja ya, karena haji khusus ini pengelolanya bukan Kementerian Agama, pihak luar. Maka ada kong kali kong, saya duga ada kong kali kong karena pihak ketiga PT penyelenggara bisnis sudah ini. Saya tanya sama teman-teman, pernahkah Anda bertanya? Coba ditanyakan itu kepada Kementerian Agama. Kriterianya yang akan mengelola itu bagaimana? Uang pemerintah saja dalam hal ini, mohon maaf nih. Uang pemerintah saja dalam hal ini Kementerian Agama aja amburadul mengelola haji reguler. Lah ini bagaimana? Tanggung jawabnya ke siapa? Terus kalau ada keuntungannya larinya kemana? Ada enggak ketetapannya, berapa harganya? Dan siapa yang dimasukkan nanti yang akan masuk itu, benarkah itu orang yang sudah antri? Mohon maaf ya kan. Oh, sudah antri katanya. Benarkah itu sudah antri? Sudah ditanyakan belum sama Dewan? Karena terus terang ini mohon maaf, memberi kekayaan, memperkaya orang lain melalui fasilitas negara. Dan ini saya yakin kalau hubungannya seperti ini, saya duga ini ada korupsi. Mengesampingkan kepentingan rakyat yang sedemikian rupa. Nah, ini tidak boleh. Harus DPR membuka ini sebabnya apa. Tidak bisa untuk diam saja. Itu sebelum rangkaian rame-rame ya Prof ya. Saya sudah menanyakan begitu. Nah, disitulah saya langsung teriak-teriak terus. Akhirnya alhamdulillah saya mendorong kepada DPR. Sesungguhnya saya mendorong kepada DPR untuk sebelum melakukan pansus, laporkan dulu ke KPK. Supaya ini jelas, karena ya patut duga kan ada pihak ketiga itu memperkaya orang lain. Ya, seperti kita tahu lah, birokrasi kita itu birokrasi yang mohon maaf banyak korupnya, Prof. Mau diakui atau tidak, kita ini harus mengakui bahwa negara kita adalah satu negara yang sistemnya banyak korup. Ya nggak usah diakui atau tidak, skor indeks persepsi kita masih 34, masih negara korup. Ya, kan begitu. Ini kenyataan. Nah, kalau kita nggak nanti non sewu, ini akan bobrok terus haji. Ini urusannya dengan tamu Allah. Ini bukan masalah orang punya uang. Ini hubungannya dengan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam bukan. Sekarang gini, kita balik sedikit ya untuk melihat tata kelola haji ini.
Kan di antara kuota haji tersebut 8% diberikan untuk ONH khusus. ONH khusus. ONH khusus itu ONH yang dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya itulah travel haji umroh. Travel yang menjadi rekanan daripada. Jadi rekanan Menteri yang Agama. Punya izin ya. Punya izin ya kan. Yang punya izin. Saya membayangkan 8% dari 200.000 berapa? Kalau itu 160.000. 160.000. 160.000. Nah 160.000 inilah yang dibagi-bagi ke travel itu. Bukan Prof. Kalau 8% itu 16.000. Oh sorry 16.000 ya. 16.000. Kalau 200 ya. Oh iya sorry. 216.000 sih. 116.000 sorry. Nah, kalau 200.000 16.000. Nah, 16.000 inilah yang dibagi-bagi ke travel haji. Oke. Dan disitulah dia kemudian bisa menentukan berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tergantung hepengnya. Hepengnya, tergantung duitnya. Tergantung duitnya ya kan. Nah, semakin besar kita bayar, semakin cepat kita berangkat. Karena sama dia tinggal diganti-ganti aja. Diganti-ganti dan dia nggak pakai antri dia. Dan itu tidak ada transparansi siapa yang akan berangkat gitu ya. Iya. Nah, lalu kita juga tidak tahu apa kickbacknya travel haji itu kepada birokrasi. Berapa yang masuk ke negara itu aja udah nggak jelas itu ya. Nggak jelas. Gitu. Bayangkan. Karena patokan harganya nggak jelas. Akhirnya bayangkan. Tamu Allah dikibulin ya, gimana mau masuk surga kita. Oke, itu satu sisi. Tapi khusus untuk 2024 ini ada kuota tambahan 20.000 itu. Dan konon diperkirakan cuma 10.000 yang bukan konon, ini sudah saya mendapatkan kepastian kemarin ketemu sama orang-orang yang memang berkepentingan untuk bertanya sama saya untuk menurut Gus Yassin ya, menurut Gus Yassin, jadi bukan menurut Refliar, menurut Gus Yassin 10.000 itu dilempar ke ONH khusus. Padahal harusnya semuanya reguler. Masuk reguler lah. Kalau kita hitung yang namanya ONH khusus itu bisa seminggu berangkat, 2 minggu berangkat, sebulan berangkat, ya kan bergantung hepengnya tadi. Ada sekarang berangkat pun bisa, sekarang seminggu berangkat pun bisa. Itu nilainya bisa sampai 800 juta. Ya. 800 juta. Nah, kalau kita perkirakan 500 juta aja rata-rata, ya kan? Misalnya 500 juta rata-rata, maka 5 triliun. 5 triliun. Let's say barangkali kita terlalu optimis ngitungnya 4 triliun aja misalnya, ya kan? Nah, tetap saja 4 triliun itu pertanyaannya, uang itu dibagi-bagi kemana saja? Ya kan? Masuk ke negara berapa? Travel haji yang mengelola dapat berapa, ya kan? Kemudian masuk ke negara berapa, masuk ke kantong orang-orang tertentu berapa. Karena ini kan bisa di trace back dari harta kekayaan, ya kan? Iya benar. Konon ada pejabat yang baru menjabat harta kekayaan cuman kurang dari 1 miliar. 10 bulan menjabat sudah 11 miliar. Sekarang konon sudah puluhan miliar. Dari mana uangnya? Dan memang Prof. Dan itu nggak diapa-apakan sepanjang Anda dekat dengan pemerintah nggak ada masalah. Ini lahan saya ngomong. Iya. Ini lahan korupsi, lahan katakan mohon maaf lah kalau pungli sebetulnya kecil-kecilan kan. Ini pungli besar. Pungli besar saya bilang itu pungli besar memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan kewenangan, memanfaatkan undang-undang, ngakali undang-undang untuk mengambil sebuah uang dari rakyat. Bukan sebuah, segepok. Oh iyalah segunung uang. Yang itu mohon maaf tidak terendus sampai sekarang ini oleh aparat penegak hukum. Tidak terendus oleh aparat penegak hukum. Saya pernah bertanya sama terendus tuh aneh rasanya. Kok masa nggak terendus? Bukannya ini begini, masalah laten yang setiap tahun. Ada dibilang oleh beberapa, karena mohon maaf saja, saya tidak bisa menyebutkan ya. Ada aparat negara dalam hal ini adalah penegak hukum yang mereka juga tahu tapi masih pangkatnya. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu menggunakan travel ONH khusus ini tadi sesungguhnya adalah dia nggak tahu kalau ini nanti itu yang mengelola uangnya itu masuk ke negara atau tidak, keuntungannya berapa, standarnya berapa, dia nggak tahu. Dan ini saya setelah di PRD, setelah dibongkar oleh
Komisi 8 ya, tim was haji ini, mungkin baru sadar. Saya berkeyakinan kok Prof ini nggak sadar, karena seperti tidak kasus dikorupsi di sini, yang kasus pungli atau pengambilan uang keuntungan yang besar di sini, itu sampai dari dulu memang tidak seperti tidak diketahui kok Prof. Tidak diketahui gimana? Kita Maksudnya, semua sudah tahu. Setelah dibongkar ini Prof, sebelumnya mereka nggak sadar. Kalau saya dari dulu tahu ini ada permainan. Saya ketika Kok nggak sadar gimana? Mereka sadar tapi nggak mau dipersoalkan. Kan kalau kita lihat, kenapa tahun ini dipersoalkan, suka atau tidak? Karena orang menduga ada konflik antara Caimin sama Menteri Agama Yakult, ya kan? Ya benar-benar. Sehingga konflik elit ini kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang nggak benar itu bisa iya. Saya bertanya, Prof, apakah pernah ada yang melaporkan hal ini? Dan insya Allah baru saya katanya yang melaporkan gini. Saya informasi, baru jenengan yang melakukan. Dan ini sudah saya sampaikan. Mohon maaf, ini sudah sampaikan jauh hari. Ada sesuatu yang harus dilihat ketika haji khusus ini. Yang 8%. Saya pernah memasalahkan yang 8% itu, Bro. Yang 8% parameternya apa? Ini kan hajatnya negara. Harusnya ada dong ketentuannya. Kalau hajat negara karena ini untuk rakyat, harusnya harganya ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh swasta. Ya. Yang 8%, Bro. Ya. Saya pernah melaporkan, saya pernah berkirim surat. Ketika saya habis saya berbicara dengan salah satu, ketika saya jadi petugas, saya tanya sama salah satu jamaah di sana, sampean berapa bayarnya? Wah, saya ikut, harganya sekian gitu. Parameternya di mana? Teman sampean, teman saya dapat sekian. Ada 4 orang yang saya tanya, sebetulnya lebih ya, 4 orang yang memastikan saya bahwa ini harus ada ketentuannya. Kalau ONH Plus itu harga dasarnya ada, mohon maaf ya, tapi harga di atasnya juga ada. Ini harga dasarnya ada, tapi harga di atasnya, untuk harga atas, tidak ditentukan, Prof. Tidak seperti, mohon maaf, kita mau ngambil naik bus. Naik bus, pemerintah menentukan, harga dasar sekian, harga tinggi sekian. Ini enggak ada. Ini kemana? Enggak, kalau di sini ini sudah terasa, menurut saya patut mencurigai bahwa di sini ada permainan. Oke, siapa yang kriterianya apa? Seorang jamaah penyelenggara haji atau ONH Plus, penyelenggara ONH Plus swasta, itu kriterianya apa? Mereka bisa mengelola ONH khusus ini tadi. Ini kan harus jelas, Prof. Karena kemarin saya dapat WA dari salah satu petugas yang mengatakan, salah satu orang di Kementerian Agama, saya juga gemes, Gus. Bagaimana saya itu sekarang ini saya tahu di situ itu ada PT perusahaan penyelenggara haji yang belum punya izin di Kementerian Agama bisa memberangkatkan banyak orang. Saya tanya, ada WA-nya ada, Zaman dulu kan ada maskapai penerbangan yang dapat begitu. izin tapi nggak bisa mendarat. Kan ini begitu saya keluar ada yang bertanya begitu. Bener omongan jenengan dulu, Gus. Ini kok izinnya belum keluar tapi bisa membawa jamaah haji banyak, dari mana? Entah loh ya, dia ngatakan apakah itu haji apa, yang jelas dia ngatakan hajinya haji khusus. Apa khusus masuk yang itu dia nggak tahu, tapi dia sebagai salah satu petugas haji dia gemes gitu. Dan ini sudah dilaporkan kepada atasannya, ada kejadian begini. Atasannya yang ngomong nanti sepulang haji ini ya Prof ya. Atasannya dia WA sama saya, bagaimana kata atasan kamu? Atasan saya mengatakan nanti akan kita BAP. Saya jawabnya, sementara ini kan dulu kan saya sudah mencium di sini. Keculasannya bisa. Profesor punya, saya oke, Prof, saya kasih sampean punya PT, ada izin, tapi minta tolong ya, harga dasarnya misalkan 100 gitu, Prof ya, nanti jual 250, yang 50 masuk ke saya. Bisa saya titipkan gitu? Mana tahu negara, karena saya yang ngurus. Pokok kasihkan per ONH, saya minta 50.
Ya, karena ini harganya nggak ada batasnya, Prof. Ya masuk lah, pasti mau lah. Saya kalau jadi pengusaha begitu pasti mau, apalagi apa itu ONH Plus itu haji saat ini, wah antrinya sedemikian banyak di Indonesia. Pasti mau lah. Ada yang 1 miliar katanya. Mohon maaf. Jadi saya malah menghimbau buat orang-orang kaya ya. Anda mungkin banyak duit, naik haji bisa berkali-kali nggak ada masalah, bayar 1 miliar nggak masalah. Tetapi yakinlah bahwa Anda itu mengambil hak orang lain yang harusnya didahulukan. Itu orang yang belum pernah naik haji dan antri bertahun-tahun. Sudahlah orang-orang kaya ini, naik haji itu cuma sekali aja ya kan? Ya, benar. Kalau mau berkali-kali ya umroh aja. Kan beda-beda tipis aja, cuma di Padang Arafah aja kan. Nah, Itu. yang ini sesungguhnya di Kementerian Agama, saya yakin orang Kementerian Agama sudah tahu. Hanya karena saya juga bertanya kepada orang Kementerian, tahu nggak kejadian begini? Oh tahu. Nah, ini peluangnya di sini. Ya, apalagi dengan adanya 10.000 ini, Bro. 10.000 ini berapa, Bro? Kalau lo masuk itu kepada pribadi-pribadi, mohon maaf, Prof. Kalau saya jadi, kalau ini rebutan ini kuota ini, kuota ini resmi loh, Prof. Ya. Nggak akan ditangkap loh, nggak akan dipulangkan loh, nggak akan berisiko loh, mendapat jaminan dan semuanya loh. Kalau haji nggak ada bisa ditangkap, dipulangkan sama askar sana. Ya. Jual, saya minta sebagai petugas, udahlah, sebagai orang, misalkan oknum Kementerian Agama, saya ngomong, saya kasih 200, harga jual berapa saja, pokoknya masuk ke saya 200, masuk ke kantor 200 juta, jangan bilang 200 satu per orang, misalkan gitu, pasti mau lah. Saya Misalnya yang sekarang nggak punya PT misalnya aja, ya, kalau misalnya gitu, gini, saya mau, Bro. Misalnya 10.000 itu, misalnya, ini ada 10.000, pokoknya kita nggak mau tahu 200 juta buat kita, ya kan? Kamu mau jual berapapun terserah gitu. Makanya bisa 500 juta, bisa 600 juta. Ya kan? Jadi kalau dia jual 600 juta, turah 400. Di bocor halus dikatakan, Prof lihat ini, bocor halus 800 juta itu diwawancara itu masalah ini. Wartawannya yang wartawan Tempo itu ngomong. Iya. Teman saya, saudaranya 450 juta. Berangkat. Kita ngomong, lari kemana? Makanya Gus Yassin mengatakan kalau misalnya keuntungannya 300 juta aja. 400 juta, itu kecil saya hitung. Nah ini keuntungan untuk pihak yang korup. Yang korup 300 juta. Kita kan tidak tahu travel hajinya kan. Kan misalnya kan saya tadi bilang begitu. Ini ada 10.000, 200 juta atau 300 juta buat saya. Iya. Saya jual. Pokoknya mau jual berapapun terserah. Silakan. Gitu. Cari orang Indonesia ini, Bro. Cari orang untuk menjual haji 700 juta sampai 1 miliar berangkat, yang penting resmi, yang penting aman. Mohon maaf, Prof. Ya, nggak akan diusir gitu. Nggak akan diusir, nggak akan apa istilahnya, dipelototi sama askar di sana. Nggak akan ditahan. Profesor tahu sekarang ada ketua DPR itu yang ditahan oleh askar di sana. Ada itu beritanya ada. Walaupun dia pakai resmi ya. Iya. Sana peraturannya ketat, Prof, dan peraturan di sana itu berubah-ubah. Cepat bisa berubah-ubah di sana. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Orang memburu, Prof. Saya jadi petugas saja, saya dibilang kok waktu itu, Prof, saya jadi petugas ditawari. Kan saya ini ada di Sip Amir, Prof. Di Sip Amir, di terminal Sip Amir, di area Masjidil Haram. Saya itu ditemui oleh seseorang, wallahu alam, saya bilang, saya nggak bisa sebutkan namanya. Pak, minta tempat untuk di Arafah. Dia sudah punya bis sendiri, Prof. Satu orang, mohon maaf saja, dia berani kok, Prof, ngasih saya satu orang itu per orangnya 25 juta. Kalau hitung-hitungan dikurskan di sini, pokok bisa masuk ke Musdalifah dan bisa dibawa ke Arafah dan ke Musdalifah. Satu orang tuh, Bro. Bisnis di sana, wow. Kalau orang bilang itu makanan tuh amat sangat lezat, Prof. Amat sangat lezat, dan ini tidak terendus oleh mohon maaf, oleh hukum. Dan tidak pernah dibahas. Makanya saya bertanya sama teman saya mengadukan ini, siapa yang pernah mengadukan hal ini? Ya setahu saya jenengan, Gus. Saya belum pernah tahu. Saya tanya, siapa yang pernah membahas begini, yang menanyakan begini? Setahu saya jenengan aja. Itu orang haji sendiri loh yang ngomong.
Orang Kementerian Agama sendiri, saya tidak bisa nyebut nama, dia Iya. ngomong sendiri jamin. Kamu jamin? Iya, tidak ada yang masalahkan ini. Makanya dari awal saya sudah menyurati ini ya, tolong untuk dilihat. Ini bagaimana sih kok dibiarkan saja? Karena ini radang korup dan ini mohon maaf, rukun haji yang kelima. Ini panggilan Allah. Ini yang punya hak panggilan Allah. Ini jangan-jangan ini menyerobot panggilan Allah. Saya begini dimusuhi sama orang-orang petugas haji. Saya bilang, terserah kalian lah. Kalau Katanya, saya nggak jangan-jangan berteriak, saya yakin mereka insya Allah. berpikir ini panggilan Allah, tapi bagi kami ini panggilan bisnis. Prof, saya itu dimusuhi sekarang sama teman-teman petugas haji. Saya katakan, kita ini jadi petugas haji, itu petunjuk dari Allah, ditunjuk oleh Allah. Iya. Kalau kita mendiamkan hal-hal seperti ini, yakinkah kamu nanti tidak akan ditanya sama Allah ketika kamu tahu tamuku datang, tamuku yang punya hak, diserobot oleh orang lain, kamu diam saja dan kamu tidak menceritakan adanya kejahatan, dugaan kejahatan di situ ya. Kalau saya sudah jelas itu ada kejahatan di situ, kamu diam saja. Patutkah kita ini nanti disebut sebagai umatnya Rasulullah? Jangan-jangan saya takutnya nanti Rasulullah nggak ngomong, kamu begitu, tamunya Allah, tamunya saya, kamu gitu kan, ya udah kamu bukan umat saja, mati saya bilang. Ya mohon maafin ya, kalau saya bicara begitu. Jadi setelah pansus haji diketok ya, kan kita belum tahu nih komposisinya. Yang menarik adalah semua fraksi setuju. Sama seperti mereka setuju untuk bikin DPA lagi. Dewan Pertimbangan Agung. Setelah itu apa yang ingin Gus Yassin dan kawan-kawan lakukan untuk mengawal pansus haji ini biar tidak layu sebelum berkembang? Jadi begini. Karena ini kalau terbukti bisa menyeret orang masuk penjara ini. Apalagi Gus Yassin bilang adukan ke KPK kan begitu. Saya memang berharap begitu. Karena Gitu. ini memang ini saya pikir ini bagian daripada mafia, Bro. Mohon maaf aja, ini bukan kerjaan orang per orang ini. Iya, Ini iya. sudah mafia di dalam situ. Ini udah uang triliunan, Bro. Bukan uang 1 juta, 2 juta, 100 juta, 200. Ini udah uang triliunan. Miliaran bukan. Ini uang triliunan, Bro. Makanya saya sangat berharap. Saya akan menyurati Komisi 8, juga Komisi 3. Juga mohon maaf saja. Saya juga akan menyurati tim Pas Haji untuk meminta mereka dikawal oleh KPK. Tapi sesungguhnya saya juga berharap, paling saya harapkan itu kalau lah kita politik ya, bahasa orang-orang politik kita kan mohon maaf aja Prof. Kalau saya merasa itu, saya kemarin itu sesungguhnya mohon maaf Prof. Kalau saya bilang jujur aja saya ingin jadi anggota DPR RI kemarin itu hanya ingin, yang paling pokok saya ingin mengawal Palestina. Bukan masalah. Karena saya terus melihat DPR kita di 2019 sampai 2024 itu, waduh, super mandul. Super khianat lah, mohon maaf ya. Saya kemarin pengen masuk ke DPR RI itu hanya satu, saya ingin kalau saya jadi setiap hari kedutaan besar Amerika, Inggris, Prancis, saya demo. Saya pengen ada anggota dewan yang melakukan begitu setiap hari. Saya karena amanat undang-undang begitu. Sayangnya nggak terpilih. Agak dapil saya nggak dapat kursi. Saya nggak dapat kursi. Salahnya partainya Demokrat waktu itu. Jangan disalahkan lah Prof. Memang sudah Allah ketentuannya begitu. Karena waktu itu beliau ini semangat sekali. Soalnya beliau ini pendukung Anies. Begitu partainya belok, agak bingung juga. Lemas sudah. Karena tim sukses saya semua Anies. Semua ini orang Kediri semua. Semua tim sukses saya. Nggak mau milih saya kan. Saya ditinggalkan oleh mereka. Ini nyata. Ini boleh ditanyakan. Saya bawa ke sini ya. Yang sekarang ingin ikut sekitar 21 orang itu tim saya. Tidak ada yang milih saya. Saya sudah lamas lah. Tapi kembali lagi, saya berharap, bukan berharap pada DPR, tapi saya berharap kepada aparatur penegak hukum, ya ini dalam hal ini adalah KPK khususnya, Kejaksaan Agung khususnya, ayo bergeraklah, jangan diam, jangan menunggu laporan. Ini posisinya sudah jelas. Mudah sekali mudah sekali ini seperti balik telapak tangan. Tidak perlu bukti-bukti yang rumit ini. Tidak perlu
saya hanya berharap bukan pada DPR, mohon maaf saja. Kalau berharap pada DPR saya hampir tidak percaya, Prof. Mohon maaf. Tapi saya baik dengan ada rekan-rekan saya baik ya. Saya bukan tidak percaya, tapi kondisi membuat saya mohon maaf aja tidak. Jangankan begitu, Bang. DPR aja kemarin aja mohon maaf ini. Kewenangannya DPR diambil oleh MK saja, diam mereka. Iya. Iya, mohon maaf loh ya. Ini kemarin masalah Gibran itu kewenangan DPR diambil. Mereka diam. Coba kalau kewenangan saya diambil, wah, berantem saya, Prof. Gelut saja daripada gitu. Tapi kembali. Saya tidak berharap pada DPR. Alhamdulillah saya menyambut adanya pansus. Alhamdulillah ada yang namanya Mohaimin, yang kata orang yang Mohaimin Iskandar, Caimin atau Gus Imin kalau saya manggil Gus Imin, yang oleh Allah, saya katakan itu Allah semua, Prof ya. Itu kebetulan jadikan ketua di situ sehingga ada permasalahan beliau entah ada atau tidak saya nggak tahu, sehingga terbuka ini semua. Tapi fakta ini sesungguhnya sudah terbuka. Saya berharap rakyat tidak perlu mengadu kepada Bapak Ketua KPK, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri. Ayo segera kalian bergerak. Ini umat, ini urusan umat untuk umat. Mohon maaf ini. Ayo bergeraklah. Ada yang bilang jangan terlalu banyak mohon maafnya, terus saja. Tapi ini nyata, memang harus begitu. Kalau pengen kalau hajatnya umat ini, haji ini berhubungan dengan panggilan Allah. Saya juga nggak nyangka, tahu-tahu saya ikut tes, tahu-tahu lolos kok. Ya walaupun saya sudah pernah haji, Prof ya, mohon maaf ya. Tapi saya coba-coba, saya itu kemarin coba-coba. Pendamping itu kalau pendamping nggak ada masalah. Ada tes. Melalui tes. Dan saya pendaftarnya paling akhir, Prof. Diajak yang namanya oleh Pak Suhaji. Pak Suhaji itu mantan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Saya dikasih tahu oleh beliau ngomong, ayo tes haji yuk, ikut tes. Saya ikut daftar terakhir, tahu-tahu lolos. Itu kan panggilan Allah. Nah sekarang, ayolah berhubungan dengan panggilan Allah, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan mohon maaf ini, dengan spiritual. Dengan semangat keagamaan, ya mohonlah Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak KPK, Komisioner KPK yang katanya mulia, terserah itu, di masa akhir jabatan jenengan ini, buka itu. Itu ada insya Allah uang triliunan ada di situ. Dan itu mafia insya Allah. Saya katakan insya Allah, saya menduga ini mafia. Nggak mungkin kalau nggak ada mafia di situ, Pak. Enggak mungkin. Kalau mafia kok insya Allah gitu. Ya kita harus mengatakan insya Allah lah, Prof. Soalnya kan kalau Tuhan mengizinkan hukum. Mafia itu. Iya gitulah. Saya kalau saya penegak hukumnya, Prof. Mohon maaf kalau saya Kapolrinya, saya Jaksa Agungnya, saya KPK Komisioner KPK-nya tinggal balik, pak, selesai. Dan terbuka semuanya. Pansus belum bergerak, tersangka sudah ada. Kasihkan saya tidak lebih dari 2 minggu saya bisa buka semuanya. Saya menjamin. Saya tidak mengatakan sok. Saya sudah mengamati ketika saya jadi petugas haji, banyak yang saya di Sip Amir itu sering kayak wawancara gitu. Iya. Kok sampean bisa? Oh saya baru masuk, Mas. Saya bayar, tahu-tahu disuruh bayar 600 juta. Sekarang berangkat, dia baru bayar, pengen berangkat sekarang. Ditawar itu katanya. Loh, enggak ada risiko toh? Enggak ada. Ini dari Kementerian Agama. Harganya berapa, Pak? 600 juta. Gila sebenarnya. Nah, itu haknya orang loh. 1 bulan dia saya di Sip Amir. Sering omong-omongan. Di terminal kan jamaah haji banyak duduk di nunggu bis itu. Saya ngomong, Bapak dari mana, Pak? Wih, ini bisnis ini. Mohon maaf nih. Mohon maaf lagi. Ya begitulah. Kita ini kan nanti kalau nggak mohon maaf dibilangnya Wahabi. Ini masuk-masuk kan gitu juga. Gitu. Ya, mohon maaf ini. Ini apa yang saya katakan. Kalau apakah orang di Kementerian Agama tahu begini? Insya Allah banyak yang tahu. Insya Allah banyak yang tahu. Cuma mereka nggak berani saja. Nah ini kalau tidak saya buka, saya pasti akan ditanya nantinya. Saya ini pengacara, Prof. Jujur aja, pengacara di Indonesia itu masuk dalam lorong gelap, Prof. Mohon maaf. Saya kalau ditanya ini, kalau ini pasti akan ditanyakan sama Allah, sama malaikatnya. Cep, kamu pernah tahu begini? Kamu teriak enggak? Harus saya teriakkan.
daripada saya ditanya lantas nanti Rasulullah kamu tahu itu hubungannya berarti kamu sekarang ngaku sebagai umatku. Ya mohon maaf Cep, nggak layak kamu jadi umatku. Mampus saya bilang gitu. Waduh, kamu bukan umatku karena kamu tahu ada permainan urusannya dengan haji kamu. Itu yang saya tidak berharap, sekali lagi saya tidak berharap pada DPR, Pak. Saya berharap pada Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, Ketua Komisioner KPK khususnya yang Muslim, ayo bergeraklah. Ini saya beritahukan, kalau nanti kalian tidak bergerak, saya sudah sampaikan, ingat, ini akan menjadi bandul, saya akan menjadi saksi bandul kalian kelak di akhirat. Benar, Bro. Bapak Jaksa Agung sekarang kalau nggak mau tetap beliau tidak bergerak, beliau Muslim, saya juga Muslim. Ini saya beritahukan lewat podcastnya jenengan, Bro. Iya. Saya akan menjadi saksi pemberat Jaksa Agung. Urusannya dengan tamu Allah, mohon maaf nih, nggak melebihkan. Itu yang nanti kalau dibilang saya juga akan jadi saksi. Bilang Pak Jaksa Agungnya, emang gue pikirin. Semoga ini tidak mohon lah, maaf Bro. ya Pak Jaksa Agung Burhanuddin. Semoga tidak lah. Oh, Jaksa Agung kita teman ini saya, kenceng kok, bagus teman kok. saya juga ini. Oke. Kira-kira begitu. Sudah dihubungin oleh anggota DPR? Adalah yang Ada ya, sudah secara informal ngomong. ya. Oh, iya, mereka datang ngomong. Tapi tanya-tanya. begitu nanti pansus haji betul-betul bekerja, apakah Gus Yassin mau proaktif atau kan nunggu dipanggil? Saya akan berusaha untuk mendatangi dan melihat. Proaktif ya. Saya akan berusaha. Tanpa Karena kalau tidak dipanggil. proaktif ya susah gitu ya. Ini tanggung jawab moral saya dan tanggung jawab saya sebagai umat Islam.